Sorak-sorai dan lambaian tangan hadirin memenuhi seisi ruangan lelang. Pemandu lelang mulai kewalahan mengatur situasi. Rupanya, di atas meja sudah terpampang tanah termahal di dunia yang harganya sekitar 130 triliun rupiah. Nilai pastinya memang sulit ditaksir sih, tapi barang lelang ini bukanlah sembarang tanah, karena berasal dari Mars. Untuk mengangkut tanah mewah ini menuju bumi, para ahli perlu menghabiskan waktu selama 10 tahun, biaya triliunan rupiah, dan mengirim 3 misi luar angkasa berturut-turut. Malahan misi pertamanya sudah dimulai loh. Pada tanggal 30 Juli 2020, roket Atlas V sekali pakai diluncurkan dari permukaan bumi menuju Mars dengan biaya kurang lebih sebesar 1,6 triliun rupiah. Roket ini membawa rover Perseverance dan drone Ingenuity. Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 7 bulan, Atlas V akhirnya sampai di tujuan pada tanggal 18 Februari 2021. Saat diluncurkan ke atmosfer Mars, kedua wahana robot ini diangkut di dalam kapsul yang melesat dalam kecepatan super ngebut. Bagian bawah kapsul juga dilindungi oleh perisai panas agar kargo berharganya nggak terbakar oleh suhu tinggi. Tim di pusat kendali misi NASA cuma bisa terbengong-bengong sambil harap-harap cemas saat menyaksikan pendaratan wahana ini karena semua prosesnya berjalan secara otomatis. Setelah kapsul kargo memasuki atmosfer Mars, parasutnya berhasil terbuka sehingga kecepatan kapsul turun menjadi 420 meter per detik. Dan setelah kecepatannya mencapai subsonik, perisai panas segera dilepaskan. Saat inilah mereka bisa menyaksikan permukaan Mars untuk pertama kalinya dengan bantuan kamera dan radar kapsul. Kemudian, kapsul mulai melaju dengan kecepatan sengebut mobil super di arena balap. Kecepatan pendaratannya menurun lagi hingga 145 meter per detik saat kapsul berada di ketinggian 9,5 km dari permukaan Mars atau kurang lebih setara dengan ketinggian jelajah pesawat terbang di bumi. Lalu, di ketinggian 3,5 km, 8 mesin jet pada modul pendaratan mulai menyala dan sistem navigasi segera menyesuaikan lintasannya. Modul pendaratan kemudian terpisah dari kapsul parasut dan mulai mendarat dengan kecepatan 75 meter per detik. Seluruh tim di pusat kendali misi NASA mengharapkan pendaratan ini berjalan dengan mulus. Sampailah di ketinggian 300 meter dengan laju pendaratan 30 meter per detik. Setelah terbang 20 meter di atas permukaan Mars, sistem Sky Crane mulai menurunkan rovernya dan Perseverance mulai mengeluarkan 6 roda mirip-mirip seperti pesawat sebelum mendarat. Roda rover terus mendekati permukaan Mars. Yap, tinggal beberapa meter lagi. Kemudian, touchdown. Perseverance mulai melepas sambungan kabel Sky Crane dan seluruh tim yang menyaksikan dari bumi bersorak-sorai penuh sukacita. Sesaat kemudian, rover memutus kabel yang terhubung ke modul pendaratan dan modul itu bergerak gak karuan ke berbagai arah. Lalu, jatuh menabrak permukaan planet merah. Selanjutnya, misi ini perlu mengumpulkan sampel tanah Mars yang nantinya akan jadi tanah termahal di bumi sepanjang masa. Langkah ini sebetulnya sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak rover masih di bumi, yaitu dengan membawa 43 tabung titanium. Masing-masing tabung bisa menampung sampel tanah seukuran kelingking manusia. Saat menyiapkan tabung di laboratorium, para ilmuwan meniupkan udara ke dalamnya, lalu merendamnya di dalam aseton dan bahan kimia lain agar tabung terbebas dari bakteri. Selanjutnya, tabung ini dimasukkan ke oven yang bersuhu 150 derajat Celcius selama 29 jam. Sampel tanah yang dikumpulkan Perseverance ini bisa disimpan minimal selama 10 tahun. Sampel tanah bulan saja nggak seawet itu loh. Kalau dimasukkan ke wadah bersegel, palingan cuma bisa bertahan sampai 10 hari. Perseverance juga dilengkapi dengan banyak peralatan dan spektrometer untuk menguji sampel. Malahan ada juga laser kuatnya. Rover ini bisa melelehkan batuan padat menjadi plasma, lalu menganalisis komposisinya. Para ilmuwan mencoba mencari tahu jejak organisme hidup yang terkandung di sampel tanah ini, karena itulah Perseverance mendarat di kawah Jezero. Kawah ini seluas Great Salt Lake dan dulunya sudah dipenuhi air, bahkan di sana juga ada palung kering dan sedimen tanah liat. Makanya ilmuwan sangat yakin kalau area ini dulu pernah diselimuti air. Selain itu, karena air merupakan komponen dasar dari semua kehidupan, mereka terus berupaya mencari jejaknya. Perseverance juga bertugas menguji teknologi yang bisa dipakai untuk menghasilkan oksigen di Mars. Kita memerlukan zat ini untuk bernafas dan mengisi bahan bakar roket.
Untuk menjalankan tugasnya ini, Perseverance memanfaatkan MOXIE, kependekan dari Mars Oxygen in Situ Resource Utilization Experiment atau eksperimen pemanfaatan sumber daya oksigen Mars di tempat. Kotak seukuran kandang hamster ini seberat anjing besar dan berfungsi untuk menekan udara Mars biar mirip dengan di bumi. Udara ini kemudian dipanaskan dan reaksi kimia dengan logam khusus di dalam kotak akan memecah satu atom oksigen dari karbon dioksida lalu menghasilkan karbon monoksida dan oksigen murni. Kalau teknologi ini berhasil diterapkan, skalanya akan ditingkatkan sampai 200 kali lipat sehingga para astronot bisa menghirup cukup oksigen di planet merah. Lalu kembali lagi ke bumi. Para ahli harus merogoh kocek sampai 40 triliun rupiah untuk membuat desain, konstruksi, dan merawat rover ini. Menurut rencana, Perseverance akan mengumpulkan sampel tanah dan batu di Mars hingga tahun 2023. Caranya dengan meletakkan tabung tertutup di permukaan Mars dan setelah semuanya terkumpul selama 10 tahun, rover lain akan menyusul. Untuk mewujudkan misi baru, ilmuwan perlu mengucurkan biaya sampai triliunan rupiah, lalu menunggu selama 7 bulan hingga rovernya mendarat di Mars. Prosesnya juga pasti sangat rumit. Rover sederhana ini kemungkinan akan dilengkapi dengan roda besar yang bisa dipakai untuk menjelajahi bukit Mars. Sumber listriknya berasal dari panel surya raksasa. Rover ini akan mengambil prosesnya juga pasti sangat rumit. Rover sederhana ini kemungkinan akan dilengkapi dengan roda besar yang bisa dipakai untuk menjelajahi bukit Mars. Sumber listriknya berasal dari panel surya raksasa. Rover ini akan mengambil semua sampel yang dikumpulkan Perseverance lalu menaruhnya di wadah seukuran bola basket. Setelah itu, sampel ini akan dibawa roket yang akan mendarat di Mars. Di tahap selanjutnya, wahana ini perlu mengirimkan hasil temuannya ke bumi. Roket yang mengangkut sampel tanah dan batuan lepas landas dari Mars, kemudian memasuki orbit. Pesawat antariksa lain sudah siap menunggunya untuk menangkap sampel, lalu menyalakan mesinnya agar bisa kembali ke bumi. Setibanya di bumi, pesawat antariksa ini akan melepas kapsul entry-nya yang terlindung oleh perisai panas dengan wadah sampel. Saat memasuki atmosfer bumi, kapsul ini akan terus memanas karena bergesekan dengan udara. Tapi, perisainya akan melindungi sampel, sedangkan kapsulnya mendarat di kawasan Utah. Seluruh misi pengiriman sampel ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 5 tahun. Setelah semuanya selesai, barulah sampel tersebut siap diteliti untuk mencari tahu bukti kehidupan di Mars. Mungkin kehidupan di sana sudah ada sebelum bumi terbentuk, kurang lebih 4 miliar tahun lalu, atau sebelum manusia modern ada di bumi. Semua pertanyaan ini masih berkelebat di dalam benak para ilmuwan. Makanya, harga sampel tanah Mars bisa lebih dari 130 triliun rupiah. Tapi apa jadinya ya kalau Mars memang berpotensi laik huni dan manusia bisa membangun koloni di sana? Para ilmuwan masih perlu melakukan penelitian panjang selama puluhan tahun sebelum akhirnya kita bisa mendarat di planet merah. Kita juga perlu puluhan roket untuk terbang ke sana. Awalnya, pesawat antariksa kosong perlu dikirim ke orbit dengan bantuan roket peluncur, lalu roket lain akan mengirim kargo ke pesawat antariksa ini. Dan kita perlu satu roket lagi untuk mengisi bahan bakar pesawat antariksa ini, karena hanya dengan begini, perjalanan 7 bulan menuju Mars bisa dilakukan. Pesawat ini juga perlu mengangkut peralatan penelitian, bahan bangunan, dan persediaan lain menuju Mars. Kita juga perlu mengelola produksi energi, mungkin dengan pembangkit listrik tenaga nuklir atau panel surya. Tempat tinggal manusia kemungkinan besar berada di bawah permukaan Mars karena atmosfernya nggak bisa menangkal radiasi matahari. Jadi, kita perlu berlindung dari sinar matahari seperti ini. Kita juga perlu memikirkan produksi bahan bakar dan oksigen dengan bantuan MOXIE. Dan gak lupa juga bercocok tanam. Di Mars kita perlu menanam bahan makanan di rumah kaca kedap udara. Dan kita perlu pakai baju antariksa. Agar kondisinya mirip di bumi, kita perlu melakukan terraformasi di Mars. Suhunya perlu dinaikkan sehingga atmosfer Mars akan mirip dengan atmosfer bumi. Karena pengaruh tekanan, airnya cuma bisa berwujud beku dan kita perlu mencairkannya. Para ilmuwan telah mengusulkan banyak cara untuk mencairkan air di Mars. Salah satunya dengan menabrakkan meteorit besar ke permukaannya. Tapi apapun metodenya, kita tetap perlu menunggu selama puluhan hingga ratusan tahun sebelum menjadikan Mars sebagai rumah baru kita.